Guru-guru Syekh Siti Jenar. Ajaran manunggaling Kawula Gusti merupakan ajaran yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar, yang hingga kini masih dianut oleh Tarekat Akmaliyah. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Di masa mudanya ia habiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Syekh Siti Jenar lahir di Persia, Iran, pada tahun 1404 Beliau masih dipercaya keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil Syekh Siti Jenar berguru kepada ayahnya yaitu Sayyid Sholih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah hafal Al-Quran dan pada usia 17 tahun dia bersama ayahnya berdagang dan berdakwah di Malaka. Kemudian ayahnya diangkat sebagai mufti oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Pada tahun 1424 terjadi perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah sekaligus pergantian mufti baru kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Lalu pada akhir tahun 1425 Sayyid Kahfi mengajarkan ilmu makrifatullah kepada Syekh Siti Jenar yang usianya pada saat itu sekitar 20 tahun. Kitab yang dipelajari Syekh Siti Jenar muda dari Sayyid Kahfi adalah kitab Fusulul Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Al-Ulumuddin karya Al-Ghazali dan banyak lainnya. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar belajar kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya guru Syekh Siti Jenar yaitu Sayyid Kahfi, Syekh Siti Jenar menggantikannya sebagai mursyid Tarikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah sanad dari Utsman bin Affan dengan banyak murid yang belajar kepadanya. Syekh Siti Jenar yang mengenyam pendidikan di berbagai tempat ini tidak diragukan lagi akan keilmuannya. Namun karena ilmu dan pengetahuan Syekh Siti Jenar sangat luas menjadikan dirinya sebagai wali yang kontroversial pada masa Sunan Gunung Jati. Naskah Wangsakerta Negara Cirebon yang berjudul Negara Kertabumi, Sarga 376, menuliskan bahwa Syekh Lemah Abang atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar itu lahir di Malaka dengan nama Syekh Abdul Jalil. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Masa remaja Syekh Siti Jenar atau Syekh Abdul Jalil menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu ke Persia. Syekh Siti Jenar dalam menimba ilmu agama di sana cukup lama, bahkan dicatatkan dalam sejarah ia tinggal di sana selama 17 tahun. Syekh Siti Jenar berguru kepada seorang guru mulia Mullah Syiah Muntadar, Syiah Imamiyah, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan agama. Menurut penganut Tarekat Akmaliyah, orang Syiah Muntadar itu bernama Abdul Malik Al-Baghdadi.
dan kelak menjadi mertua Syekh Siti Jenar. Meskipun Syekh Siti Jenar mempunyai bekal ilmu yang cukup, ia masih saja belum merasa puas akan ilmu pengetahuan agama yang dimilikinya. Hingga Syekh Siti Jenar terus mencari guru-guru besar di tanah Persia. Syekh Siti Jenar terus menimba ilmu pada guru-guru besar di sana. Selama menuntut ilmu di Baghdad, Syekh Siti Jenar rupanya lebih berminat untuk mendalami ilmu tasawuf dibanding ilmu lainnya. Syekh Siti Jenar pun mendalami ilmu tasawuf. Sehingga ia berguru kepada Syekh Ahmad yang menganut tarekat Akmaliyah. Selain menganut tarekat Akmaliyah, Syekh Siti Jenar juga menganut tarekat Syatariyah yang diperoleh dari saudara sepupunya yang juga guru ruhaninya. Menguasai keilmuan di Baghdad. Telah menjadikan Syekh Siti Jenar memiliki pandangan yang berbeda dari kelaziman wali lainnya. Itulah kisah perjalanan Syekh Siti Jenar dalam menuntut ilmu. Minat belajar ilmu tasawuf yang tinggi menjadikan dia memiliki ajaran yang berbeda.